Selamat pagi Kak. Yuk lanjut ke alur cerita Stellar Transformationnya. Mari kita tinggalkan beberapa artefak untuk mereka yang kemudian. Kata Qin Yu dalam hatinya, jika dia terus mengambil dan mengikis semua artefak maka tidak akan ada artefak. Qin Yu segera mempercepat dan menjadi gambar residual. Perjalanan umum yang tersisa lebih berliku. Butuh waktu 4 jam. Qin Yu akhirnya melintasi area yang dicakup oleh larangan ilusi, dan Jiang Yuji Qin Yu memiliki total 46 artefak. Ada beberapa artefak di tempat di mana mata Qin Yu bisa melihat, Qin Yu tidak pergi. Qin Yu juga tidak ingin mendapatkan terlalu banyak 46 artefak untuk candi terluar dari kuil yang hilang, bukan apa-apa. Melalui ilusi kabut asap dari area terlarang, mata tiba-tiba menajam. Selain jarak Qin Yu, ada bangunan ungu ditangguhkan. Bangunan ungu ini terutama terdiri dari 4 istana. Keempat istana terletak di timur, barat, dan utara, dan dihubungkan oleh dinding. Itu seperti segi 4. 4 istana yang terhubung ditangguhkan di ruang angkasa. Ini adalah tubuh kuil yang hilang. Aku tidak berharap kuil itu dihubungkan oleh 4 istana. Dewa-dewa Qin Yu menutupi 4 istana kuil. Candi itu tidak besar. Keempat istana hanya beberapa ratus meter panjangnya. Seluruh tubuh candi yang hilang jauh lebih kecil dari dinasti Qing. Tapi Qin Yu tahu bahwa candi ini sangat sulit, karena pengetahuannya hanya bisa berada di luar kuil. Tidak mungkin menembus ke bagian dalam kuil. Hanya ada satu pintu masuk. Diperkirakan bahwa ketika Kaisar Xianyang memasuki bagian dalam, dia secara tidak sengaja menginjak kematian para dewa dan serangga beracun. Qin Yu terbang melewati pintu masuk. Kuil di halaman hanya memiliki satu pintu masuk. Ketika Qin Yu terbang ke pintu masuk, Qin Yu sudah mulai waspada. Kematian Kaisar Xiandi sudah memperingatkannya. Qin Yu berani untuk bersantai. Pintu menuju kemewahan yang baik, diperkirakan bahwa bahkan artefak teratas tidak akan meninggalkan jejak di atasnya. Qin Yu memandang pintu masuk utama kuil dewa. Pintu biru gelap dengan permukaan yang mirip dengan granit. Pintu terbuka saat ini, dan Qin Yu memandang kakinya dengan hati-hati, lalu melangkah ke dalamnya. Di kuil dewa yang hilang, saya tidak tahu apa yang terjadi, dan pengetahuan tentang Tuhan telah ditekan. Keengganan Qin Yu hanya bisa membiarkan para dewa menutupi area tubuh selama beberapa meter. Qin Yu tidak tahu. Kaisar-kaisar komite sentral telah datang, tapi itu hanya kaisar asli kaisar pusat dan pengetahuan abadi tidak dapat dipisahkan. Sebelum saya masuk, pengetahuan dan mata Qin Yu diamati dengan cermat. Tapi, para dewa dan mata menipu, ketika Qin Yu melangkah ke dalamnya, ia menemukan bahwa pertempuran berubah dan semuanya berubah. Apakah ini kuil mistis yang baru saja aku amati? Qin Yu terkejut melihat semua yang ada di depannya. Kuil ini dibagi menjadi 4 istana. Menurut pengamatan Qin Yu di luar, keempat istana tingginya sekitar 10 meter. Namun, melangkah ke dalamnya, Qin Yu menemukan bahwa bagian atas aula sebenarnya lebih dari 100 meter. Qin Yu menyapu sekeliling. Ya Tuhan, seberapa besar kuil suci ini? Aku telah mengamatinya sepanjang ratusan meter. Sekarang sepertinya aku tidak bisa melihat sisi sekilas. Qin Yu sedikit terkejut, menghadapi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Qin Yu jangan berani bertindak gegabah. Pengucapan Minful. Rumah biru, aku sudah masuk ke dalam kuil. Qin Yu langsung memberikan suara rumah di Jiang Yanji, dan pemahaman tentang rumah biru itu bukan apa yang bisa dibandingkan dengan Qin Yu. Rumah biru itu berhenti berlatih. Di bagian dalam kuil, apakah kamu sudah masuk? Nah, apakah itu di aula depan? Tanya rumah biru. Aula depan, saya tidak tahu nama 4 istana di kuil ini, tetapi saya baru saja memasuki kuil yang hilang. Saya baru saja masuk dan menemukan bahwa interior tampaknya jauh lebih besar daripada pengamatan di luar saya. Saya tidak berani bertindak gegabah. Qin Yu Seng jalan. Rumah biru itu segera tersenyum dan berkata 4 istana kuil adalah aula depan, aula transit, aula perkakas, dan aula api pemurnian. Rumah biru awalnya di kuil yang hilang, dan masih sangat jelas ke kuil. Istana yang kamu masuki sekarang adalah aula depan. Ketika kamu meninggalkan aula depan, kamu akan melangkah ke halaman tengah. Yah, aku akan memberitahumu dengan hati-hati ketika kamu sampai di sana. Qin Yu tidak peduli dengan istana lain, dan segera bertanya mengapa aula depan ini jauh lebih besar dari apa yang saya lihat di luar. Pikiran biru rumah membaca suara itu. Pemilik kuil adalah orang yang sangat tak dapat dibicarakan. Ketika saya berada di ranah para dewa, hanya ada satu dasar. Meskipun saya tidak begitu jelas tentang identitas pemilik kuil, saya tahu sedikit. Pemilik kuil sangat kuat, dan pelipisnya juga sangat aneh. Ruang interiornya sebenarnya sangat besar dan sangat besar. Ada puluhan ribu lebih dari penampilan, bahkan lebih dari itu.
Bisakah kamu turun dari dunia para dewa ke dunia iblis-iblis? Bisakah kau menjadi orang biasa? Hati Qin Yu adalah rahasia. Qin Yu dapat menebak bahwa dari dunia para dewa ke dunia iblis-iblis, sudah pasti bukan penguasa dunia nyata. Apa yang harus kamu perhatikan ketika berjalan di kuil para dewa? Tanya Qin Yu. Suara biru rumah berkata, tidak ada batasan untuk aula depan kuil, Anda dapat berjalan dengan santai. Tetapi ada banyak kamar di aula depan. Ketika Anda memasuki ruangan, yang terbaik adalah mengandalkan volume para dewa, jika tidak mudah kehilangan di dalam ruangan. Hilang di kamar. Qin Yu tertegun. Pada saat yang sama, Qin Yu tersapu. Pusat aula depan adalah aula, dan ada 3 koridor berliku. Qin Yu tidak bisa melihat jalan menuju halaman. Ada beberapa kamar di kedua sisi koridor berliku ini, akankah mereka hilang di ruangan itu? Qin Yu tidak peduli. Karena tidak ada barang berharga di aula dan koridor, tidak ada batasan. Tapi ada beberapa hal di setiap kamar, jadi Anda harus berhati-hati. House Blue membujuk. Hati Qin Yu diselesaikan. Apakah ada sesuatu di ruangan itu? Hati Qin Yu tidak senang. Qin Yu pertama-tama mengamati aula dengan hati-hati. Aula ini memiliki kursi kayu merah dan beberapa hiasan di dinding. Sepertinya perasaan alami. Qin Yu berjalan ke kursi kayu merah dan meraih kursi dengan satu tangan dan membantingnya keras. Kayu keras, kursi kayu merah ini, tingkat keras akan menyusul artefak atas. Qin Yu menemukan bahwa dia hanya menggunakan semua kekuatannya, kursi bergetar. Bagaimana kamu tidak menerima kursi ini? Bahan kursi masih sangat kuat. Qin Yu memiliki beberapa keraguan. Dia bahkan tidak tahu. Kaisar Anti-Sentral asli hanya ingin memasuki kamar-kamar itu untuk menemukan harta karun. Peduli dengan kursi-kursi yang tampaknya biasa ini. Qin Yu melihat aula ini. Baiklah, tunggu sampai Anda melihat ke belakang dan melihat kamar-kamar pertama. Qin Yu memilih koridor yang berliku dan berjalan melalui koridor. Eksterior istana terbuat dari batu ungu, tetapi interiornya terbuat dari batu permata. Qin Yu berjalan di depan ruang pertama, tetapi dalam benaknya, semuanya muncul dalam volume gulungan yang menarik. Mendorong pintu terbuka, mata Qin Yu tidak bisa melihat apa yang ada di ruangan itu. Para dewa menyusup ke jarak 10 meter, tetapi nyaris tidak menemukan jalan batu biru. Ya, ada jalan biru di dalam ruangan. Ambil satu kaki ke dalamnya. Pemandangan berubah dengan segera, dan segala yang ada dalam kabut asli benar-benar jernih, halaman yang sangat sunyi, ditaburi batu biru, dan ada beberapa bangku batu di halaman. Namun, yang paling menarik dari seluruh halaman adalah Qin Yu. Ada monster di dalam setiap kandang, monster-monster ini aneh, tetapi setiap monster berubah menjadi prototipe, ada serangga, burung, binatang buas, dan beberapa monster aneh. Ada juga monumen batu berdiri di depan setiap kandang. Pet tips, dari dunia dinosaurus, tubuhnya adalah dinosaurus yang runcing. Qin Yu memandang kandang di depannya, kandang ini memiliki hewan yang mirip dengan burung yang kelihatannya hanya setengah orang, hanya Qin Yu saya yakin bahwa dia belum pernah melihat spesies ini di dunia iblis peri. Qin Yu memandang tempat lain. Pet rambut putih berasal dari dunia hijau, dan tubuh adalah binatang kosmik rambut putih. Pet 9 binatang, berasal dari dunia ilusi, dan tubuh adalah ilusi Warcraft. Pet 5 cakar, berasal dari dunia iblis-iblis, dan tubuhnya 5 cakar naga emas. Setiap monumen batu, satu persatu, ditempatkan di berbagai arah di halaman, dan monster di setiap kandang menunjukkan tubuh. Pikiran Qin Yu kosong dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Ini, di mana taman hewan peliharaan? Qin Yu agak terkejut. Dia bahkan tidak berpikir bahwa ruangan ini sebenarnya adalah sebuah halaman, dan ada begitu banyak kandang. Rumah biru, aku memasuki kamar hewan peliharaan, apa yang terjadi? Qin Yu langsung dikirim ke rumah biru. Butuh waktu beberapa saat agar rumah biru bereaksi. Ruang hewan peliharaan Qin Yu, apakah ada banyak kandang di ruangan yang Anda masuki, dan ada monster di dalamnya? Ya, apa yang sedang terjadi? Qin Yu merasa sedikit tertekan. Pikiran biru rumah membaca suara. Disinilah aku dan aku dulu. Awalnya, aku juga ditempatkan di sini oleh pemilik kuil sebagai hewan peliharaan. Qin Yu bodoh, tapi Qin Yu bisa merasakan kepahitan biru rumah. Pemilik kuil yang mempesona suka memelihara hewan peliharaan. Dia juga suka memelihara beberapa hewan peliharaan aneh yang aneh dari tempat yang berbeda. Saya ingat, banyak orang di dunia dewa datang kepada pemilik kuil yang mempesona dengan sangat hormat, dan mengirim beberapa hewan peliharaan aneh kepada penggemar. Pemilik kuil, tapi tolong bantu pemilik kuil. Dan aku ditangkap oleh penguasa para dewa, dan kemudian diberikan kepada pemilik kuil. Rumah biru itu lama menghela napas. Hati Qin Yu jelas. Ketika pemilik kuil biasanya bosan, dia akan bermain dengan kandang hewan peliharaan dengan satu tangan.
Masing-masing hewan peliharaan ini sangat langka. Banyak dari mereka berasal dari ruang kosmik lain, bahkan di ruang kosmik lainnya. Sangat jarang. House Blue berseru. Qin Yu mengerti bahwa karena dia melihat hewan peliharaan di dalamnya, itu ternyata menjadi binatang super dari dunia iblis peri. Ketika saya pertama kali memasuki ruangan, saya membiarkan Anda dan saya, tetapi dengan kemampuannya, saya tidak bisa mengambil lebih. House Blue menghela nafas. Qin Yu, jika Anda punya cara, saya harap Anda dapat membuat monster-monster ini kembali ke kebebasan. Qin Yu memanjakan sesaat oke. Menurut jalur aman yang diinstruksikan oleh gulungan yang menarik, hanya jalan Bluestone pusat yang aman, dan jalur lain yang dekat dengan kandang terus berubah. Qin Yu dengan hati-hati terus mendekati masa lalu. Terima, pikiran itu bergerak, Qin Yu langsung membawa sangkar ini ke Jiang Yuji. Setelah melakukan ini, Qin Yu menerima lebih dari 80 kandang dalam satu nafas. Kekuatan monster di setiap kandang itu baik, tetapi tidak satu pun dari mereka mencapai ranah para dewa. Kebanyakan dari mereka adalah tingkat Kaisar Iblis, dan bahkan tingkat Raja Iblis. Ketika kamu selesai berbelanja, kamu akan menerobos kandang. Qin Yu hanya mengumpulkan semua kandang untuk saat ini, dan juga mengingat hal-hal yang tertulis di lebih dari 80 tablet batu. Kemudian Qin Yu meninggalkan kamar pet. Pemilik kuil yang hilang akan sangat menikmatinya. Ada kamar hewan peliharaan dan ruang tanaman. Ruang tanaman adalah taman besar dengan berbagai rumput eksotis. Beberapa rumput eksotis, Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menyukainya. Keluar dari ruang tanaman, Qin Yu memilih kamar untuk masuk. Kamar ini tidak memiliki ilusi, masih ada kamar. Namun, semua yang ada di ruangan ini tidak bisa disentuh. Ada naga yang dibentuk oleh batu di dalam ruangan, atau orang yang dibentuk oleh kayu. Singkatnya, beberapa karya seni ukir terbentuk secara alami. Qin Yu tidak kagum. Setiap karya seni memiliki penjelasan rinci, masing-masing secara alami terbentuk. Jelas, hal-hal ini juga sangat berharga di dunia para dewa. Hanya saja hal semacam ini yang terjangkau untuk eselon atas para dewa. Qin Yu mengerti bahwa itu pasti berguna untuk pergi ke ranah para dewa. Ketika Qin Yu mencoba untuk mendapatkan penghasilan dengan Jiang Yanji, ia menemukan bahwa karya seni ukir ini tampaknya dilindungi oleh larangan, dan bahkan Jiang Yanji tidak bisa mendapatkannya. Pada akhirnya, ia hanya bisa membantu tetapi meninggalkan ruangan. Bagaimana kayunya berwarna sama dengan Jasper, kan kayunya? Mungkinkah pemilik kuil itu salah pikiran? Qin Yu masih memiliki kelinci yang indah yang dibentuk oleh kayu Jasper. Berjalan di lorong, Qin Yu memandang 3 kamar yang tersisa di koridor. Yang mana yang harus saya masukkan? Pengetahuan Qin Yu selalu dalam keadaan bubar. Di kuil ini, pengetahuan Qin Yu hanya dapat mencakup 10 meter. Ya, itu bagus. Qin Yu memilih kamar dan berjalan. Dia mengambil 2 langkah dan Qin Yu tiba-tiba berhenti. Tatapan Qin Yu bergeser ke ukiran di dinding koridor. Tidak, dewa-dewa. Qin Yu dengan hati-hati mengamati ukiran di tempat itu. Dengan persepsi Qin Yu tentang ruang, dia dapat merasakan bahwa ruang di mana patung itu berada agak istimewa. Tampaknya ruang itu ada di sini. Dilipat secara umum. Membalik dan mengeluarkan artefak panjang berbentuk pedang, Qin Yu mencoba menyentuh ukiran aneh dengan pedang. Bagian atas Excalibur hanya menyentuh patung itu, dan ruang itu tiba-tiba berputar, dan pada saat yang sama. Terdengar keras, dan aku melihat dinding di koridor tiba-tiba naik ke atas. Sejenak, ada pintu. Ternyata masih ada ruangan tersembunyi. Sosok menarik Qin Yu juga muncul saat ini. Qin Yu mengambil langkah dan berjalan melewati pintu. Segera setelah dia memasuki pintu, adegan tiba-tiba berubah. Qin Yu, yang memiliki pengalaman, masih tenang. Raungan besar terdengar. Air terjun. Qin Yu menatap pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan kagum. Saya melihat beberapa ratus kaki air terjun membanting dari ketinggian, dan jatuh ke kolam besar di bawah, memercikkan ribuan bunga. Ini adalah lembah yang indah dengan burung-burung dan bunga-bunga. Air terjun yang lebarnya ratusan kaki dan hampir 10 meter jatuh dari tempat-tempat tinggi, seperti tirai manik-manik putih yang menggantung. Mutiara bersinar dengan kecemerlangan yang bergerak. Qin Yu berdiri di depan genangan air ini. Air terjun itu menggantung, tetapi ada dinding batu yang curam dan lurus di belakang air terjun. Tidak ada bahaya di sini. Qin Yu terkejut menemukan bahwa semua jalur aman dalam volume sosok yang menarik. Jelas, tidak ada bahaya di lembah ini. Qin Yu dengan hati-hati melihat ke segala arah, penuh dengan vitalitas bunga, air jernih, dan angin sepoi-sepoi. Semuanya menunjukkan bahwa tidak ada yang istimewa di sini, tapi mengapa pemilik kuil tersembunyi dari ruangan ini? House Blue, saya memasuki ruang tersembunyi, kamar ini dibuka oleh saya. Sekarang, saya belum menemukan sesuatu yang istimewa di ruangan ini.
Qin Yu sekali lagi mendengar kisah rumah biru. Ada rumah berwarna biru, Qin Yu tidak bertanya, tapi dia idiot. Sejak Qin Yu memasuki kuil yang hilang untuk pertama kalinya setelah bertanya tentang rumah biru tidak terus berlatih. Dia tahu bahwa Qin Yu dapat menanyakannya kapan saja. Ketika saya mendengar pertanyaan Qin Yu, rumah biru berpikir sejenak lalu memikirkannya. Qin Yu, apa yang kamu katakan adalah ruang tersembunyi. Aku tidak mengetahuinya pada saat kuil yang hilang. Aku tidak tahu itu. Tapi menurut pemahamanku tentang pemilik kuil, dia bukan tipe orang yang membosankan. Dia akan mengambil kamar itu. Tersembunyi, pasti ada beberapa alasan penting, kan apa yang ditampilkan oleh gulir yang menarik. Tidak, gulungan yang menarik menunjukkan bahwa semuanya aman di sini. Qin Yu menjawab dalam hatinya, matanya masih hati-hati mengawasi sekeliling, dan pengetahuan para dewa perlahan menyebar. Karena volume figur yang menarik menunjukkan keamanan, Qin Yu akan berhati-hati untuk menjelajahinya. Beberapa tempat yang tidak mencolok juga harus dieksplorasi. Mungkin akan ada kejutan, kata Fang Lan sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk. Qin Yu langkah demi langkah, matanya menyapu kemana-mana. Tuhan juga dengan hati-hati merasakan segala sesuatu di lembah ini. Baiklah, mata bergerak Qin Yu tiba-tiba terkunci di air terjun. Air terjun secara akurat berbicara, dinding gunung di belakang air terjun, dinding gunung berwarna kuning, tapi Qin Yu baru saja menemukan air terjun di belakang warna biru. Dengan mata beracun mata Qin Yu, masih dinilai bahwa itu adalah gua. Ada sebuah gua di belakang air terjun. Jika bukan karena saya harus memperhatikan dengan seksama, diperkirakan saya tidak bisa melihat gua yang baru saja terkena air terjun. Kaki Qin Yu sedikit, dan seluruh orang berubah menjadi panah yang tajam dan menembaki air terjun. Melalui air terjun, Qin Yu merasa bahwa pemandangan mata berubah. Keren, ini adalah perasaan pertama bahwa Qin Yu memasuki gua ini. Pintu masuk ke gua adalah sekitar 4 meter. Qin Yu hanya berjalan 3 atau 4 langkah dan memasuki Dongfu. Pengaturan di Dongfu sangat alami dan bebas. Ada sebuah buku astronomis mengambang yang terbuat dari kayu hitam gelap di gua ini. Diperkirakan bahwa ketika pemilik candi bosan, ia akan berbaring di pohon anggur untuk beristirahat. Di rumah gua kecil ini, ada aliran air yang melengkung, dan suara sounds terdengar sebentar-sebentar. Di dinding di dalam gunung, tanaman seperti tanaman menjalar digantung di satu sisi, dan sisi lain dinding itu kemerahan, seperti ketel yang terbakar merah. Di dinding merah, ada garis kata-kata. Kedongfuku, ini juga takdir, ini yang kutinggalkan di kuil, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan. Tidak takut kamu mengambil lebih, aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Mobil Houliu. Chehou Qin Yu melirik sekilas. Mobil itu sepertinya nama keluarga. Mobil itu juga nama keluarga. Apakah pemilik kuil bernama Bas, atau apakah nama keluarga itu mobil? Ketika Qin Yu berada di daratan Qianlong, dia memang melihat nama keluarga mobil, meskipun jarang. Namun, sulit untuk mengatakan apakah para dewa memiliki nama keluarga ini. Apakah kalimat ini ditinggalkan oleh jari kaligrafi tidak buruk? Qin Yu berjalan ke sisi dinding gunung merah, tetapi air merah di bawah dinding itu menempel ke dinding sungai, Qin Yu tidak bisa mengandalkan terlalu dekat. Dengan aliran melintasi sungai, Qin Yu hanya beberapa meter dari garis penulisan ini. Qin Yu dengan hati-hati mengamati garis ini dengan sepengetahuannya. Qin Yu tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan apapun pergi ke sini. Aku tidak percaya, ruang tersembunyi ini adalah untuk meninggalkan garis untukku. Pengetahuan Qin Yu diamati dengan cermat, bukan hanya garis kata-kata, bahkan dinding merah yang diamati Qin Yu, diamati untuk waktu yang lama. Ekspresi Qin Yu mulai berubah. Yang pertama adalah kebingungan, tetapi secara bertahap, sedikit kejutan. Dinding gunung merah perlahan bergetar ketika itu tidak terlihat, dan riak-riak ruang ditransmisikan di permukaan dinding. Ternyata itu, Qin Yu memegang pedang di tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Pedang di tangannya mulai menggambarkan di seluruh dinding. Naga dan Phoenix menari untuk sementara waktu, dan akhirnya sebuah kata muncul di dinding. Hei. Qin Yu menulis bahwa kata hampir memenuhi seluruh dinding gunung merah. Hei, ruang di dalam gua bergetar, dan tiba-tiba seluruh ruangan tampak memandikan lapisan kuning keemasan, dan cahaya putih menyilaukan ditembak dari kata yang digambarkan oleh Qin Yu. Cahaya putih yang ditembak tiba-tiba menjadi seseorang. Orang ini sangat cantik, tetapi rambutnya sudah putih, tampaknya berumur 40 tahun, tetapi wajah tampan itu seperti 20 atau 30. Mata yang dalam sangat dalam dan wajah selalu memiliki sedikit cahaya. Sepertinya tidak ada yang mengubah ekspresinya. Halo, namaku Chehou Yi, pria berambut putih itu berkata dengan acuh tak acuh. Chehou, awalnya dia memanggil Chehou Yi.
Qin Yu tahu di dalam hati, tetapi Qin Yu juga punya perasaan. Orang di depan hanya harus meninggalkan gambar, bukan avatar kuil. Mobil ini Hou Yu melanjutkan ini adalah gambar yang saya tinggalkan. Anda dapat menemukan larangan yang saya tinggalkan, menunjukkan bahwa dunia jiwa Anda benar-benar baik, sebanding dengan manusia dewa yang lebih kuat. Ada juga di dunia iblis peri. Sungguh menakjubkan bagaimana Anda seorang master seperti Anda. Keraguan Qin Yu di hati jika orang-orang dari para dewa ada di tengah, apakah mereka masih masuk? Kekuatan mobil saya tidak sebagus itu, tetapi pelipis saya yang menakjubkan melarang orang-orang dari para dewa. Itu adalah Raja Dewa yang ingin masuk, tetapi juga menghabiskan banyak usaha, dan jika kuil dewa bertemu dengan Raja Dewa tingkat master yang dipaksa untuk menerobos, juga akan menghancurkan diri mereka sendiri, kata Cheho acuh tak acuh. Hati Qin Yu tiba-tiba hancur. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat level Raja Dewa, dia tidak bisa disebut Raja Tuhan. Karena kamu telah menemukan ini dan membuka gambar yang kutinggalkan, maka kamu adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk memenangkan harta dari kuil dewaku. Tentu saja. Kamu bisa mendapatkannya, tetapi juga tergantung pada kesempatan dan kemampuanmu. Terus katakan. Hanya mendengarkan mobil ini, Hou Yu berbicara, Qin Yu akan memiliki kesan yang baik pada mobil ini, Hou Yu. Mobil ini tidak memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia sangat baik. Kamu bisa pergi ke sini, kamu juga jenius dari dunia iblis-iblis. Sebelum itu, aku akan memperkenalkanmu pada dunia Tuhan. Che Haoyi melanjutkan, dan Qin Yu bingung. Mobil ini Hou Yu meninggalkan ruang tersembunyi, meninggalkan gambar ini, apa yang kamu lakukan? Hanya ingin tahu tentang para dewa, saya masih membiarkan Qin Yu berkonsentrasi mendengarkan. Lagi pula, rumah biru hanyalah karakter terbawah dalam dunia para dewa, dan bahkan banyak hal dasar yang tidak jelas. Dunia dewa, milik sebuah ruang yang lebih tinggi dari dunia iblis perimu, jika kurasa itu baik. Para dewa harus menjadi puncak dari semua ruang. Che Haoyi perlahan berkata, ada roh para dewa di alam para dewa. Seluruh alam para dewa memiliki penindasan yang kuat terhadap orang-orang yang akan datang. Para dewa yang baru saja naik ke dunia akan memasuki dunia para dewa dan akan dipikat oleh para roh. Orang yang tertindas hanya bisa berjalan. Qin Yu terkejut. Dewa ini terlalu menakjubkan. Dunia dewa ini jauh lebih kuat dari dunia iblis peri. Bahkan para dewa yang baru saja naik hanya bisa berjalan hampir di alam para dewa. Master para dewa, secara sederhana, ada dua tahap utama, satu adalah tahap para dewa, yang lain adalah tahap para dewa dibagi menjadi para dewa tingkat rendah, dewa perantara, dewa senior. Di atas, para dewa rendah, tengah ya Tuhan, dewa tertinggi Che Haoyi berkata ini berhenti sebentar, sepertinya berita ini akan membuat Qin Yu ngeri. Hati Qin Yu memang sedikit terkejut. Tuan asli para dewa sangat terpecah. Qin Yu memiliki perasaan yang solid di dalam hatinya. Yang tidak diketahui adalah yang paling mengerikan. Di masa lalu, dia buta terhadap para dewa. Sekarang dia tahu, para dewa terutama dibagi menjadi dua kelompok Tuhan dan Tuhan. Jiwa Tuhan adalah ranah, jiwa emas dan jiwa Tuhan adalah ranah, jiwa bayi. Pada saat yang sama, kekuatan yang digunakan oleh para dewa hanyalah kekuatan Tuhan, dan kekuatan yang digunakan oleh para dewa menjadi dewa para dewa. Paksa, Che Haoyi melanjutkan. Qin Yu mengerutkan alisnya. Kedengarannya seperti kesenjangan antara Tuhan dan Tuhan cukup besar. Tiba-tiba, mobil itu sedikit terbalik dan sepertinya agak meremehkan di dunia para dewa, keterampilan dan jiwa itu penting. Tetapi di samping itu, senjata juga penting. Senjata dibagi menjadi artefak, dan artefak. Di atasnya, itu adalah produk para dewa, dewa surga, dan dewa para dewa. Ini total 6 level. Che Haoying tiba-tiba muncul jejak sentuhan kepercayaan diri, artefak umumnya digunakan oleh para dewa. Artefak hanyalah senjata yang sangat biasa. Secara umum, beberapa orang dengan kekuatan dapat keluar darinya. Kekuatan Tuhan dicurahkan ke dalam artefak, dan itu dapat mengerahkan kekuatan tertentu. Biasanya digunakan oleh para dewa. Senjata bagus, kau bisa membunuh orang. Tentu saja, skillnya tidak mutlak. Strategi yang bagus, metode yang bagus, atau serangan tak terduga, para dewa masih membunuh para dewa, kata Che Hou dengan acuh tak acuh. Qin Yu memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Para dewa adalah 3 tingkatan bawahan, menengah dan superior. Dewa dibagi menjadi bagian bawah, bagian tengah dan bagian atas. Kedengarannya seperti para dewa lebih kuat daripada para dewa, apakah mereka kekuatan atau jiwa? Bagaimana para dewa membunuh para dewa? Alasan mengapa para dewa kuat, yang terkuat adalah kemampuan untuk mengendalikan ruang, sesuai dengan kekuatan kemampuan untuk mengendalikan ruang, dibagi menjadi dewa-dewa yang lebih rendah, para dewa pusat, dan para dewa atas.
Yi mengatakan ini, Qin di jantung bulu, tiba-tiba aku sadar. Ternyata dewa itu sangat terpecah. Para dewa dan dewa yang saya sebutkan tadi hanya tingkat utama. Saya adalah ranah para dewa atas, kata Hou dengan acuh tak acuh. Hati Qin Yu tahu kekuatan penguasa kuil. Yang terkuat dari para dewa. Di tingkat atas para dewa, ada tingkat lain. Yi melanjutkan, itu adalah Raja Tuhan hampir tak terkalahkan di ranah Tuhan. Raja Tuhan, adalah orang yang sepenuhnya mengendalikan hukum ruang. Qin Yu diam-diam mengangguk. Dewa-dewa surga dibedakan menurut tingkat persepsi ruang, sementara Raja Allah telah sepenuhnya mengendalikan hukum ruang. Kekuatan tidak perlu banyak berpikir. Di dunia Tuhan, Raja para dewa adalah yang terkuat sampai batas tertentu. Hanya, semua penguasa para dewa tahu bahwa ada tingkat di atas Raja Tuhan itu maha kuasa dan bisa tak terkalahkan. Tianzun Yu berkata di sini, ekspresinya sedikit berubah, dan sepertinya sedikit bersemangat. Qin Yu merasakan detak jantung. Tianzun. Judul ini saja membuat Qin Yu merasakan penindasan. Kontrol penuh dari hukum ruang adalah Raja para dewa dan para dewa Raja para dewa, meskipun ada begitu banyak tetapi Raja tingkat masih mengejar tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengejar untuk mengendalikan aturan yang lebih tinggi. Aturan waktu begitu mereka memiliki kendali penuh atas hukum waktu, kedua hukum ruang dan waktu sepenuhnya memegang kendali, dan itu adalah surgawi. Yi berseru dalam legenda, Tianzun dapat membuka bumi dan menghancurkan bumi. Bahkan jika jiwa dihancurkan, selama roh sejati masih ada, Tianzun masih bisa membiarkan dia mati dan bangkit. Ini adalah kekuatan Tianzun, benar-benar tak terkalahkan, benar-benar tak terkalahkan, benar-benar kekuatan tertinggi. Qin Yu memiliki perasaan menahan napas. Belenggu mobil ini sendiri membuatnya merasa sangat tertekan. Saya tidak berharap Raja Tuhan menjadi lebih kuat dan sepenuhnya mengendalikan hukum ruang. Imajinasi itu mengerikan. Di atasnya, ada juga Tianzun. Tianzun di depan Tianzun, semuanya semut dan ombaknya berantakan. Bahkan dengan statusku di dunia Tuhan, aku hanya melihat beberapa dewa yang tak terlihat. Adapun Tianzun. Aku hanya cukup beruntung untuk berbicara dengan seorang Tianzun, tetapi aku belum pernah melihat sisi Tianzun ini dari awal sampai akhir. Hou menghela nafas dan berkata. Ada beberapa spekulasi di hati Qin Yu. Mobil ini Hou Yi tidak boleh menjadi dewa tertinggi umum. Menurut mobil Hou Yi, Tianzun hampir merupakan sosok legendaris di ranah para dewa. Yi dapat berbicara dengan Tianzun, bahkan jika dia tidak bertemu itu cukup mengerikan. Aku memberitahumu ini, biarkan kamu memiliki tingkat master para dewa, ada dasar di hati. Bahkan, di ranah para dewa, selama kamu bisa mencapai ranah para dewa, selama kamu tidak main-main dengan musuh, itu sudah cukup untuk pergi ke samping. Bagaimanapun juga. Tuhan. Dunia tidak terbatas, Raja Tuhan hanya sedikit, statusnya sangat tinggi. Raja Tuhan tidak akan bosan berurusan dengan orang kecil. Hou berkata acuh tak acuh. Qin Yu tahu arti dari pangeran mobil. Rasanya tidak mungkin saya akan bertemu God King. Belum lagi dewa tertinggi. Terima kasih.